Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja dan sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita membahas tentang perbandingan kemampuan manusia dengan komputer di halaman 5, ya, modul halaman 5. Perbandingan kemampuan manusia dengan komputer. Minggu lalu sudah ditugaskan. Oke, ada 7 perbandingan yang dibandingkan antara manusia dengan komputer di sini ya. Yang pertama tentang kecepatan. Kalau manusia itu relatif lambat ya. Kalau komputer sangat cepat. Manusia sangat lambat, ya betul. Ya, kadang kita diminta tolong oleh teman untuk membuat ini, kita mungkin masih berpikir, aduh saya capek, saya istirahat dulu dan lainnya ya. Tapi kalau komputer, apa yang saat diperintahkan atau dimasukkan ke dalam, otomatis langsung diolah ya, atau diproses. Yang kedua tentang ketepatan. Kalau kita manusia mudah salah ya, kalau komputer tepat. Kalau manusia kan semakin banyak pekerjaan, mungkin karena kelelahan ya, ngantuk dan seterusnya, akhirnya ada kekeliruan sedikit ya. Namun kalau komputer tidak ya, karena memang komputer tidak mengenal lelah. Oke, yang berikut ketiga, daya tahan memproses. Nah ini tadi lanjutan dari ini yang sebelumnya ya, manusia cepat lelah, kalau komputer tidak cepat lelah. Yang keempat, kemampuan mengingat ya, kalau manusia kurang akurat, komputer akurat. Manusia kurang akurat ya, terkadang kita diminta untuk mengingat kejadian minggu lalu atau 2 minggu lalu dan seterusnya ya, pasti ada yang kita lewati atau kita lupakan. Namun kalau komputer tidak ya, setiap riwayatnya jelas. Jadi minggu lalu kita buat apa ya, tanggalnya semuanya jelas, waktu semua jelas. Kalau kita manusia mungkin masih berpikir bahwa itu jam berapa ya, mulai itu nah, yang seterusnya. Oke, kita lanjut ke kemampuan mengikuti perintah. Nah ini kalau manusia kurang baik, kalau komputer baik ya. Kalau manusia kurang baik, iya betul, karena contoh kita diminta untuk sekarang juga selesaikan pekerjaan ini ya, cepatnya jam sekian harus selesai. Nah terkadang kita karena kelelahan, kecapean dan seterusnya, akhirnya tidak sesuai dengan waktu yang diminta ya. Namun kalau komputer dimasukkan sekian, akan sesuai dengan waktu yang diminta ya. Yang berikut, kemampuan berinisiatif dan beradaptasi. Nah kalau adaptasi dan inisiatif itu manusia yang sangat baik ya. Kalau komputer jelek. Kenapa? Ya, karena kita manusia kan bisa melihat seseorang, contoh di ruang kerja kita lihat, atau teman kita lihat, dia ini kayaknya moodnya lagi tidak baik ya, sehingga begini-begini dan seterusnya ya, atau lagi tidak enak badan sehingga kerjanya begini lambat dan seterusnya ya. Tapi kalau komputer tidak, karena ini memang mesin, tidak punya perasaan dan seterusnya ya. Yang berikut, kemampuan membuat pertimbangan dan peramalan. Nah kalau manusia sangat baik, komputer jelek ya. Bukan, manusia mempunyai akal, sedangkan komputer tidak ya.
Ya, dari ketujuh perbandingan yang kita bahas sebelumnya, artinya bahwa yang pertama kita membutuhkan komputer untuk membantu ya, untuk membantu mempermudah pekerjaan kita. Ingat ya, untuk membantu mempermudah, bukan memperbudak ya, memperbudak kita ya. Komputer itu selalu digunakan untuk tujuan utamanya adalah membantu mempermudah pekerjaan kita ya. Yang kedua, komputer juga membutuhkan kita. Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak melakukan apa-apa ya ke dalam komputer, otomatis komputer tidak bisa mengolah apa-apa. Ya, jadi komputer juga membutuhkan kita agar dapat memproses dan menghasilkan apa yang dimasukkan atau diinginkan oleh kita. Ya. Oke, harap sampai di sini paham. Jika ada pertanyaan silakan japri. Untuk tugas hari ini, anak-anak silakan ya, tulislah 3 tahapan seseorang dapat menguasai dan menggunakan komputer dengan baik. Itu di modul halaman 5 ya. Silakan anak-anak kerjakan, kemudian difoto lalu dikirim ke Pak. Jika masih ada yang berhalangan untuk mengerjakan tugas, bisa dikirimkan sampai dengan minggu depan. Ya, tidak harus hari ini. Namun jika ada yang bisa kumpul hari ini, Pak berterima kasih sekali. Ya, oke, pertemuan hari ini Pak akhiri. Selamat pagi, salam sehat selalu anak-anak.